Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya ajak Anda ya ke museum untuk mengenal museum lebih dekat. Dan kita akan ngobrolin tentang bagaimana sih latar belakang museum itu. Nah, museum ini secara garis besar ini merupakan sebuah organisasi yang melayani kebutuhan publik guys ya. Nah, sifatnya itu terbuka dengan cara berusaha untuk mengoleksi, merawat, melakukan penelitian, berkomunikasi, dan melakukan pameran benda nyata ini kepada masyarakat untuk kepentingan pembelajaran, untuk pendidikan, dan juga hiburan. Nah, karena itulah museum bisa dimanfaatkan untuk bahan studi oleh para akademisi dan dokumentasi pemikiran, baik itu untuk saat ini maupun yang akan datang guys. Dan untuk museum sendiri itu Hari Museum Internasional diperingati setiap tanggal 18 Mei yang dimulai pada tahun 1977. Nah, secara bahasa museum itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Mouseion. Nah, Mouseion ini adalah sebuah kuil yang sebenarnya berkaitan dengan nama kuil ya untuk 9 Dewi Muses. Nah, siapa dia itu? Dewa Muses ini adalah anak dewa Zeus yang sering disimbolkan sebagai ilmu pengetahuan dan kesenian. Nah, ini nggak jauh melenceng ya dengan museum sekarang yang tujuannya adalah untuk pengetahuan dan juga kesenian. Nah, selain kuil Mouseion, bangunan lain yang kira-kira berhubungan dengan sejarah museum ini merupakan bagian kompleks perpustakaan raksasa yang dibangun ya khusus untuk mendokumentasikan pengetahuan dan kesenian, khususnya buku-buku bernilai filsafat dan riset di Alexandria yang dibangun pada masa ini Ptolemy I Soter di tahun 280 sebelum Masehi. Nah, untuk selanjutnya museum ini mulai berkembang dengan berjalannya ilmu pengetahuan yang berkembang dengan sangat pesat. Dan manusia sekarang ini memang cenderung bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan mengenai catatan sejarah kebudayaan. Nah, untuk Indonesia sendiri, museum pertama kali yang dibangun di Indonesia adalah Museum Radia Pustaka. Nah, selain itu dikenal juga ada sebuah museum yang terkenal sampai sekarang, yaitu sejarah Museum Gajah. Bukan sejarah museum gajah, tapi museum sejarah yang disebut sebagai Museum Gajah ya. Nah, museum ini dikenal sebagai museum paling lengkap koleksinya di Indonesia untuk saat ini. Nah, untuk museum sendiri, untuk awal ceritanya, tempat untuk menyimpan koleksi milik pribadi, keluarga, atau beberapa lembaga dan organisasi kaya ya. Nah, benda-benda yang disimpan biasanya merupakan karya seni dan juga benda-benda langka atau kumpulan benda peninggalan alam dan artefak di bidang arkeologi. Nah guys ya. Nah, terus kemudian untuk jenis-jenis dari museum sendiri itu sebenarnya banyak ya, dan kalau sekarang mungkin ada banyak sekali sih museum-museum kecil yang hanya fokus pada satu subjek tertentu saja ya. Misalnya ada museum sejarah, museum anak, mungkin ada permainan, atau mungkin museum arkeologi seperti yang bisa kita ketemukan di daerah Trowulan di Mojokerto. Terus kemudian ada museum seni yang mungkin mengangkat masalah patung, lukisan, dan sebagainya. Kemudian museum biografi, museum universal, museum etnologi, museum sejarah, museum perang ya, museum maritim, dan sebagainya. Nah, kalau untuk di tempat-tempat di barat ya, memang museum itu cukup maju ya, dan banyak menyimpan koleksi-koleksi yang juga sangat terkenal. Dan berbeda dengan di Indonesia ya, kalau museum di Indonesia ini kebanyakan memang pengunjungnya itu ya banyakkan sih anak-anak dari kalangan sekolah aja ya. Sementara kalau di negara-negara maju ini, terutama di negara barat ya, di Eropa sama Amerika, nah museum itu sangat sangat maju, dan tidak hanya kalangan pendidikan saja yang
menyaksikan atau menikmati apa yang ada di dalam museum itu sendiri. Nah, bahkan seperti di Museum Louvre yang ada di Prancis itu yang dipajang di sana itu salah satunya adalah lukisan Mona Lisa, dan itu yang antri banyak banget guys ya. Nah, untuk museum seni sendiri di Indonesia itu ada Museum Affandi yang berada di Yogyakarta yang menyimpan lukisan Affandi ya. Nah, gitu guys. Terus kemudian kalau untuk yang lainnya ya kebanyakan sih kalau untuk museum orang identik akan mengaitkan museum itu dengan sejarah gitu ya, dengan budaya kayak gitu, dan terutama sih sejarah budaya ya yang ini ditunjukkan atau dipajang sebagai koleksi sebuah museum. Nah, kalau untuk yang lainnya mungkin ada sih yang belakangan muncul karena ada mungkin minat seseorang itu kan nggak cuma masalah sejarah saja ya, ada juga mungkin museum ini ya, museum anak-anak yang di situ ada permainan, ada museum angkot gitu ya yang menjadi tema di situ adalah ini ya, alat transportasi. Kemudian juga ada museum Panji. Nah, kalau di daerah Malang itu ada museum yang khusus yang membahas tentang ini ya, Panji. Nah, Panji itu merupakan sebuah ini tokoh yang hidup pada masa ini ya Kediri, dan lebih berkembang lagi itu pada masa ini ya, ceritanya gitu ya, ceritanya itu berkembang pada masa Majapahit, dan itu diangkat sebagai tema besar dalam Museum Panji. Dan juga sebenarnya ada museum alat musik dan sebagainya gitu guys. Pokoknya tambah beragam lagi. Oke guys, mudah-mudahan bahasan kali ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.